Ya, sambil menunggu yang lain, Bu ya. Nunggu teman-teman kita yang lain dan nunggu ustadznya juga. Alangkah baiknya kita awali dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, doa, dan nanti kita murojaah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita murojaah dulu ya. Kita murojaah, yang bawa Quran buka Qurannya. Kita murojaah dari surat Az-Zalzalah ya. Nah, surat ke 99. Ya Bu ya, kita baca bersama-sama ya Bu ya. Surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha فأثرن به نقعا
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamit tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mencurahkan kita berbagai kenikmatannya berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan waktu luang, sehingga kita dapat bersama-sama duduk di majelis kita ini, majelis cinta Al-Quran, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kajian yang insya Allah akan diisi nanti oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Mujiadi MA. Ya, beliau udah datang ya, lagi di luar. Insyaallah nanti beliau akan mengisi dengan tema Al-Quran dan pengaruh bagi kehidupan, Bu ya. Nanti beliau akan terangkan. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman nanti. Ya, ibu sekalian, Al-Quran adalah sumber kehidupan, ibu ya. Ibaratnya Al-Quran ini adalah sebuah peta besar, di mana kalau kita mau ke suatu tempat maka kita butuh peta. Kalau sekarang zaman modern sekarang ini ada yang namanya Google Map, ibu ya. Ibu udah bisa tuh Google Map. Terus mau kemana nih langsung diarahkan. Kalau pakai angkot, naik mobil apa sudah ada semuanya. Kalau mau pakai motor lewat mana dikasih tahu, pakai mobil lewat mana dikasih tahu. Kalau berjalan kaki lewat mana dikasih tahu. Kasih tahu jalan-jalannya. Bahkan jalan yang di portal aja dikasih tahu. Macet-macet dikasih tahu. Nah, itu Google Map kayak gitu, Bu ya. Nah, itu artinya apa?
Ketika kita menuju ke sesuatu tempat, maka kita perlu panduan agar tidak tersesat, tersasar dan sebagainya. Ya, tanpa panduan maka kita tidak akan sampai tujuan. Nah, Al-Quran ini merupakan petunjuk jalan. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang beriman, bertakwa, ya, yang percaya bahwa Allah Tuhannya dan percaya bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Ya, oleh karena itu Allah kasih tahu jalannya melalui Al-Quran supaya kita tidak tersesat. Setiap jalan pasti punya rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, Ibu ya, di situ. Nah, itu Al-Quran seperti itu. Ya, insya Allah nanti tanpa berpanjang kalam, Bu ya. Ini ibu-ibunya katanya masih ada ini juga ya. Ikut maulid dulu ya, Bu ya. Ya, nanti ada yang habis tadi udah ya, Bu, Ibu. Mampir sebentar maulid ya, Bu ya, di atas ya, Bu. Di masjid tahu, Bu? Di makam ya? Iya, enggak, Bu. Iya. Ya. Hebat nih Ibu nih, satu dalam 3 jam 2 kajian nih, Bu ya, 2 acara nih, hebat ya, ya Bu ya, sehat-sehat semuanya, Bu ya, supaya pahala yang dapat ya. Insyaallah nanti langsung akan diisi oleh Ustadz Mujiyadi MA ya. Beliau ini banyak ilmunya, Bu. Ahlan wa sahlan Ustadz. Banyak ilmunya, Bu. Umurnya masih muda, Bu. Ya, tapi ilmunya banyak sekali. Nanti mumpung beliau di sini, Bu, tanya-tanya deh, Bu ya. Ya, tanya-tanya, Bu. Sayang kalau nggak ditanya-tanya soal Al-Qur'an ya. Oke, karena yang tasmi lagi di Lampung. Lagi di Lampung, Bu, yang tasmi, Bu. Ustadz Hatta lagi di Lampung. Ya, jadi enggak tasmi tadi aja, Bu ya, kita bareng-bareng tadi dari surat apa tadi tuh? Di surat Az-Zalzala, Bu ya, sampai surat Al-Ma'un tadi, Bu ya. Mudah-mudahan setiap ayatnya Allah berikan kita kebaikan. Oke, insyaallah kita dengarkan kajian kanan Majelis Cinta Al-Quran yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Mujiyadi MA dengan tema Al-Quran dan Pengaruh Bagi Kehidupan. Kepada Al-Ustadz, tafadhal masykur Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satupun nikmat kecuali Allah sempurnakan, dan kita berharap majelis ilmu seperti ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu, siapa yang pengen umroh? Oh, pengen ya. Pengen ya? Oke. Saya punya cerita. 2013 saya isi pengajian di Depok di majelis ibu-ibu. Saya bilang ibu-ibu yang paling kencang aminnya. Insya Allah nanti kita ketemu di Ka'bah. Nah, ini cerita dulu. Cerita. Tahun 2014
2014 ketika lagi bawa jamaah, tiba-tiba ada yang salam ketika lagi tawaf. Pak Ustadz, saya Ibu Fulan yang dulu Ustadz pernah isi kajian. Ustadz bilang siapa yang paling kencang aminnya, semoga nanti bisa berangkat umroh. Nah, kita berdoa mudah-mudahan yang paling kencang aminnya di majelis ini insya Allah bisa dapat umroh gratis. Iya Bu ya. Saya juga sama Bu. Berangkat nggak pernah pakai uang. Kenapa? Iya. Oh, pakai surat ya. Oh gitu, surat tanah gitu. Baik, siapa di antara Bapak Ibu yang hafal Quran 30 juz, saya hadiahkan umroh gratis. Berangkat sama saya nanti tanggal 28 Desember 2024. Ada? Oke, saya turunkan. Boleh ibu-ibu yang di belakang juga, gratis umroh sama saya, gratis. 15 juz ada? Ya 15 juz. 10 juz. 5 juz ada? Ya, ada. Hah? Oh, masih ikro. Baik. Kalau begitu nggak jadi saya kasih umroh. Ya. Juz 30-nya aja Mas. Insya Allah nanti mudah-mudahan berangkat umroh Pak. Ya. Saya akan ngasih kalau 5 juz. Oke, baik kalau gitu kita mulai saja ya. Mudah-mudahan nanti ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk memberikan tausiah kaitan dengan Al-Qur'an. Bagaimana pengaruh Al-Qur'an terhadap kepribadian. Saya tahun 2008 lulus SMA. Kemudian kuliah Bapak Ibu. Ketika semester 2, ayah saya jatuh stroke. Ayah saya jatuh stroke. Stroke berat. Di rumah sakit. Kemudian dokter bilang ini tinggal menunggu hari saja. Tidak bisa gerak, kira-kira begitu. Kemudian 3 bulan di rumah sakit, ibu saya telepon. Jadi kamu pilih, kamu pulang kampung atau kamu belajar Quran. Kemudian saya pilih, saya belajar Quran. Maka pilihan kedua itu saya pilih sebagai opsi. Kemudian saya bawa air zam-zam, Ibu. Saya bawa air zam-zam kampung dari Jakarta waktu itu. Kemudian kalau kita umroh itu kan ada air zam-zam 5 liter tuh Bu. Ya. Saya ke rumah sakit, lihat kondisi ayah yang sudah terkapar. Kemudian saya coba terapi dengan Quran, kira-kira begini.
Ini air zam-zamnya, kemudian diterapi ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian dikasih minum pakai pipet dari ujung mulut ya. Kemudian sisanya dibalur di arena-arena yang sakit seluruh tubuh, kayak kira begitu. Itu dilakukan pagi siang sore, pagi siang sore. Diponis meninggal dunia tahun 2008 oleh dokter. Alhamdulillah dokter sudah meninggal dunia tahun 2012. Dokternya. Ya, karena tetangga saya. Bapak saya diponis dokter 2008 meninggal dunia. Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah sakit lagi. Itu pengaruh dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah Yunus. Surah apa? Surah Yunus. Surah keberapa? Coba Bu lihat. Surah ke? Wah pintar nih Bu. Surah keberapa? Surah ke-10. Surah ke-10 coba lihat. Ayat 57. Nah, ini yang akan kita kaji Bapak Ibu. Ya. Ayat 57. Siapa yang sudah bisa baca? Ibu. Sedikit-sedikit. Baik. Ustaz Sarijal mau makutan. Coba suruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, sudah bagus bacaannya. Udah berapa lama Bu ngaji? Sudah berapa lama? Alhamdulillah. Ya, baik. Coba diterjemahnya apa Bu bacaannya? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Baik. Ibu, saya bacakan ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia, mau dia kafir, dia muslim, munafik, berdosa dan semuanya. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian satu mau'izah, pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi hati-hati kalian, wa hudan, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibu, ini ayat adalah ayat yang menggugah, yang menyebabkan saya belajar agama. Ayat ini karena dulu orang tua ayah yang sudah diponis oleh dokter tinggal menunggu hari kematiannya tahun 2008, inilah ayat yang menggugah.
Karena dilihat dari ayat ini ternyata ada pengaruh besar bagi orang-orang yang berinteraksi bersama Al-Quran selama mereka mau belajar. Ibu, coba sekarang buka Quran surah ke-20. Ini namanya ngaji Quran. Surah Toha ayat 124, 125, 126. 124, 125, 126. Surah apa? Surah Toha ayat surah ke-20. 124, 125, 126. Ini namanya kita ngaji, ya. Sudah? 124, 125, 126. Coba saya akan bacakan ayatnya, Ibu, ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري, barang siapa yang berpaling barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, yang gak pernah ngaji, yang gak mau ngaji, yang gak mau belajar Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kami kasih kehidupan yang sempit di dunia. Ibu, indikasinya begini kira-kira. Ada orang hatinya nggak pernah tenang, gelisah terus bawaannya. Ada orang punya suami yang tidak pernah baik kepada istrinya, kasar kepada istrinya. Ada suami punya istri yang tidak pernah taat kepada suaminya. Rumah tangga yang sekian tahun kemudian dijalankan, ada yang 5 tahun, ada yang 10, ada yang 15, 20, sampai mungkin 30 tahun. Tapi kata-kata sakinah itu tidak pernah lahir, tidak pernah muncul. Pulang ke rumah bagaikan bak api neraka, nggak pernah kemudian tenang. Setiap ketemu suami, setiap ketemu istri pasti cekcok, ada aja masalahnya. Anak yang kita inginkan menjadi anak yang baik, justru anak kita menjadi cujian dan cobaan bagi orang tua. Ekonomi yang kita inginkan menjadi ekonomi yang lebih baik, justru ekonominya melemah, sempit, susah, hutang di mana-mana, anak sekolah belum, kasih kakak ditagih SPP-nya, si adik ditagih SPP-nya, si adik nomor 3 lagi bajunya harus diganti, macam-macam. Belum lagi sore-sore sudah bunyi token rumah, tit 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 tit. Belum lagi cicilan panci, cicilan macam-macam, cicilan motor dan macam-macam, Pak. Bahkan harus sampai kemudian deklarator datang ke rumahnya, tagihan hutang di mana-mana, sampai nggak berani ketemu dengan tetangga. Kenapa? Karena hutang banyak. Sehingga merasa sempit hatinya. Ibu, bapak, kira-kira ada nggak yang merasakan di saat kita butuh uang nggak ada, di saat kita butuh kebutuhan banyak
Kayaknya susah banget ada orang bantu. Ketika kemudian kita butuh anak sekolah, kok susah betul tetangga mau bantu. Pernah nggak Bu kira-kira? Hah? Cicilan banyak pernah? Oh pernah. Saya kira saya dilihat sini, saya nggak melihat ada hutang di sini Bu. Karena yang saya lihat ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Saya tidak melihat ada hutang di sini. Yang saya lihat adalah bapak ibu. Ya. Ibu, jangan-jangan kata Quran kita jauh dari Al-Quran. Itu baru di dunia. Nanti bagaimana di akhiratnya Bapak Ibu? Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ini ayatnya serius Bu. Nanti di akhirat orang seperti ini akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan buta, kemudian digiring ke padang mahsyar. Orang ini protes pada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau ciptakan kami, bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia melihat tetangga, melihat suami, melihat anak dan macam-macam. Apa jawaban Allah? Ayat 126 itu Bu, Bapak, ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena kata Quran, karena kau dulu tidak mau mengaji. Kau dulu ada pengajian enggak mau datang. Ada tahsin enggak mau hadir. Ada pembelajaran Quran, ada gurunya enggak mau hadir. Berbagai macam alasan kemudian supaya tidak hadir di majelismu. Kalau seandainya di dunia menderita, apalagi di akhirat. Bapak Ibu, orang hari ini PHK di mana-mana. Hempitan ekonomi di mana-mana. Masalah rumah tangga kemudian tidak terselesaikan. Masalah anak kemudian banyak. Masalah suami, masalah istri. Masalah rumah tangga yang tidak pernah kunjung selesai. Jangan-jangan kita ini jauh dari Quran. Coba Bapak Ibu, ini rata-rata kan sudah pada menikah ya? Ya. Kecuali saya atau ada yang mau daftar. Saya udah punya bontot banyak Bu. Oke, Ibu. Coba angkat tangannya. Kira-kira siapa yang gak pernah berkelahi sama suaminya? Hah? Oh, gak pernah berkelahi karena gak pada suami gitu ya. Oke Ibu, maksud saya begini, tidak ada orang yang kemudian lepas dari masalah. Bagaimana kemudian masalah kita terselesaikan? Maka hubungkan diri kita dengan Quran, maka uraian-uraian ribet tadi, maka Allah akan urai sedikit demi sedikit ketika kita intens bersama Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai hari ini, mulai ngaji per hari misalnya, ya tidak usah banyak-banyak 1 juz seperti Ustaz Rijal, Ustaz Rijal sehari bisa 5 juz. Bisa 5 juz, Ustaz ya. Ibu-ibu di sini kalau nggak yang saya lihat Ibu Elsa, mana Ibu Elsa? Ibu Elsa mungkin sehari bisa 3 juz. Mungkin nggak bisa sejuz, 2 juz, 3 juz. Minimal Bapak Ibu ngaji Quran itu 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 lembar, setengah muka. Kalau nggak bisa setengah muka, 1 ain.
Kalau nggak bisa minimal beberapa ayat saja. Jangan sampai hari-hari kita tidak ada ayat Al-Quran yang kemudian dibacakan. Ibu, bagaimana pengaruh Al-Quran pada diri kita? Coba lihat Quran surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Coba. Surah Al-Anfal itu surat keberapa? Surah Al-Anfal ayat yang ke-8, ayat yang ke-2. Nah, ini namanya kita ngaji Quran. Oke, saya bacakan Bapak, bagaimana pengaruhnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman, alladzina idza, mereka-mereka yang apabila diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemuruh hatinya, ada rasa takut yang kemudian terjadi pada hatinya ketika dibacakan nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keyakinannya Bapak Ibu. Orang yang beriman kalau dibacakan Al-Quran itu Pak nggak panas telinganya, kira-kira begitu. Orang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran itu nikmat betul Pak, enak kita dengarnya. Bapak Ibu, saya pengen nguji bahwa Quran itu adalah kalam ilahi, kalam Allah, yang dia memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh kalimat-kalimat lain. Contoh, Ibu, kalau kita dengar ya, coba yang ibu-ibu suka musik ya? Oke, enggak. Ibu-ibu dulu kira-kira ya, musik apa yang kemudian pernah didengar? Coba. India, kuce-kuce tahai gitu ya. Kalau Bapak, India juga. Oh, apanya Pak? Orangnya atau suaranya? Apa? Oh gitu. Sampai hafal Bapak. Oke, Ibu. Bapak Ibu, coba lagu yang paling kita sukai itu coba Bapak Ibu ucapkan sebanyak 17 kali sehari, dinyanyikan setiap hari. Pertanyaan saya, bosan nggak? Bosan. Sekarang kita bandingkan, siapa di antara kita yang kemudian pernah baca surah Al-Fatihah bosan 17 kali, bahkan lebih? Ada nggak? Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dibaca 17 kali. Kira-kira ada nggak yang bosan? Benar. Coba sekarang kita ngelaguin lagu apa Bu kira-kira? Apa? Coba itu dibaca 17 kali Ibu, bagaimana reaksinya? Pasti akan berbeda. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa
Quran itu tidak sama dengan yang lain. Semakin dibaca semakin enak, semakin ditelaah semakin indah, semakin ditadaburi semakin masuk ke sanubari. Oke, saya akan ajak sekarang kepada Quran surah Al-Maidah ayat 83. Surah Al-Maidah ayat 83. Al-Maidah. Ya, ayat 83. Surah Al-Maidah ayat 83. Sudah, saya akan bacakan ayatnya, Ibu. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا, apabila mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Quran, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Dulu orang-orang dulu itu bercucuran air matanya ketika dengar orang ngaji, Bu. Ini ayat ini asbabun nuzulnya, Ibu, ya. Ini berkaitan dengan orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah itu adalah orang-orang yang hari ini orang Ethiopia. Dulu kan kisahnya ketika Nabi awal-awal di Mekah terjadi pembaikotan kepada orang-orang yang beriman. Maka sebelum terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu memerintahkan hijrah itu kemana pertama kali? Ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. 2 kali para sahabat kemudian bolak-balik ke Ethiopia, Bu. Untuk apa? Untuk kemudian pergi hijrah. Maka ketika hijrah, diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Raja Habasyah kemudian mengutus 50 pendeta. 50 pendeta. 50 pendeta itu dikirim oleh Raja Habasyah, Raja Ethiopia pada saat itu, dari Ethiopia langsung ke Madinah. Sampai mereka ke Madinah, kemudian melihat Nabi sedang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nah, persis ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, ternyata mereka faham. Ini bukan kalimat dari manusia, tapi ini adalah kalimat Tuhan. Maka ayat ini turun, Bu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Orang-orang pendeta pada saat itu belum beriman, langsung menangis, Ibu. Enggak beriman, belum beriman pada saat itu langsung menangis. Kenapa? Apa yang disampaikan Rasul itu betul-betul kemudian kalamullah, ayatnya Allah, yang menyebabkan meleleh semua pendeta pada saat itu. 50 pendeta meleleh air matanya. Nah, ayat ini turun. Nah, kalau seandainya pendeta saja, Bapak Ibu, kemudian merasakan begitu dalamnya isi Al-Quran, bagaimana dengan kita? Kita ini bukan orang non-muslim. Kita ini lahir, hidup, besar, tumbuh, bahkan tua dalam keadaan Islam. Kenapa kemudian kita yang lahir, tumbuh, besar, dewasa, bahkan kita KTP-nya muslim, ketika orang baca Al-Quran gak pernah terbesit dalam hatinya, kemudian tergugah dalam hatinya? Karena dia ada masalah. Kalau ada kemudian ada orang baca Quran, kemudian kita masih berani ngobrol, berarti ada masalah pada dirinya. Pendeta saja gak berani ngomong ketika ada Quran turun. Nah, kita ini, ya, kita ada yang sudah guru, ada yang sudah pejabat, ya, dibacakan Quran masih berani ngomong.
Itu berarti ada something, Bu. Makanya kata Quran apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Jangan-jangan kita ini keras hatinya. Jangan-jangan kemudian hati kita keras seperti batu. Jangan-jangan asyaddu qaswah, jauh lebih keras daripada batu. Halo? Kayaknya serius banget nih kayaknya. Iya. Ini anggap seorang anak nasihatin orang tuanya. Ini kalau saya lihat kayak orang tua saya ini. Orang tua saya sekarang usianya 63. Oh itu. Oh iya, benar kan saya bilang tadi. Oh gitu, Bu. Ya. Apa bedanya, Bu? Oh, tua ilmu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ini tua ilmu, ya. Muda usia tapi tua ilmu, ya. Tua usia tua ilmu itu yang paling bagus. Ya. Ya, Bu ya. Oke. Oke, lanjut, Bu. Ini saya kepengen kasih motivasi aja dulu supaya kemudian kita ini kenapa sih kita belajar Quran? Alhamdulillah saya kuliah dulu di Sudan. Sudan itu di bawahnya Mesir. Jadi benua Afrika namanya. Teman-teman saya yang hitam-hitam gede-gede tinggi-tinggi. Yang kelihatan putih hanya giginya saja. Itu bertahun-tahun saya di sana. Itu. Alhamdulillah selesai kuliah, pulang ke Indonesia. Bapak Ibu, saya bacakan satu perkataan sahabat Nabi, namanya sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya? Sahabat Abu Hurairah. Ya. Nah, ini perkataannya bagus sekali Bapak Ibu, ya. Beliau mengatakan innal baita, kalau ada orang punya rumah. Ini semua kita nih, Bu. Ini indah sekali perkataannya. Innal baita, kalau ada orang punya rumah, sesungguhnya rumah itu layattasi'u ila ahlihi, terasa lega bagi penghuninya walaupun rumahnya nggak gede-gede amat. Saya huzunuzonnya Bapak Ibu punya rumah, ya, pekarangannya aja sampai 1.500 meter. Saya lihatnya begitu ini, Bu. Bangunannya mungkin lebih dari 2 lantai. Amin ya, Bu ya. Amin aja lah dulu gitu ya. Ya bisa nampung 3 mobil lah kira-kira begitu. Motornya ada 5, mobil 3. Ya, luas tanah 1.500 meter. Walaupun kecil terasa luas, kata Abu Hurairah. Datang orang berkunjung, pengennya lama di situ. Orangnya ramah-ramah. Kalau kita datang, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam, langsung dihidangkan makanan. Demen kita kan, pulang disanguin. Seneng nggak begitu bertamu, Bu? Oh seneng. Apalagi dari sini nanti disanguin 50.000, 50.000, 50.000 gitu. Siapa yang ngasih? Pak Ustadz itu. Oke. Innal baita la yattasi'u ila ahlihi. Rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya. Wa tahdurul malaikatu, malaikat akan silih berganti pagi siang sore turun malaikat, Bu.
Wa tahjuru syayatin, dan setan-setan itu akan kemudian pergi. Enggak betah malaikatnya. Wa yukatsiru khairu ahluhu, dan penghuninya, suami, istri, anak dan sebagainya, yang penghuni rumah itu senantiasa melakukan kebaikan. Ayyaqra'u fihil Qur'an, apabila rumah itu sering di ngajiin, sering dibacakan Quran, suami istri kompak baca Quran, anak-anak kompak baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, seter murotal. Alhamdulillah, ini sebagai motivasi. Saya punya anak usia 6 tahun, usia kelas SD kelas 6. Udah tua berarti ya. Usia saya 33, sekarang mau 34. Saya nikah usia 21 tahun. Nikah muda, Bu. Anak saya sekarang usia 6 tahun, sudah hafal 15 juz. Anak SD kelas 6 alhamdulillah sudah 15 juz. Ya. Berarti usia berapa itu sekarang? 11 ya. Ya, 11. Terus di ngajiin. Suami baca Quran, istri baca Quran, anak-anak baca Quran. Metode saya yang saya lakukan, Ibu, ya, sederhana. Setiap pagi saya talkinkan, saya bacakan anak saya dengar, dihafal, mau tidur nanti disetelin al-murattal sampai menjelang bangun tidur. Jadi murattalnya hampir 24 jam di rumah. Walaupun tidur ya udah pakai itu. Jadi saya khusus beli radio tuh. Misalnya kan kalau anak-anak sekolah di SDIT itu ya, misalnya hari ini tugasnya dari sekolah ngapal surah Ad-Duha misalnya. Udah surah Ad-Duha itu aja disetel berkali-kali itu, berulang-ulang. Nggak usah Bu, kita capek kita Bu, tinggal setelin di HP. Terus mau tidur setel itu sampai bangun tidur lagi. Karena ada pengaruh suara, gelombang suara yang disetelkan ketika tidur, maka dia akan turun dan akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya. Wa innal baita la yadiku ila ahli, ada rumah besar mewah, besar secara fisik. Tapi ketika kita datang, la yadiku ala ahli, sempit penghuninya. Suami kasar kepada anak istrinya, sering bawaannya marah-marah, ya, caci maki, mencela istrinya, memukul istrinya, meludahi istrinya mungkin, menempeleng, memukul, menendang, menghina. Wanita itu nggak boleh digituin, Pak. Suara yang kasar ini nggak boleh keluar kepada seorang perempuan. Perempuan itu harus butuh kata-kata yang lembut. Pak, walaupun kita sudah tua, setiap pagi kalau bisa istriku, engkau adalah setengah nafasku. Ada nggak suami itu, Bu? Ada. Ya, bilang ya, dari suami dulu, Pak. Istriku, engkau adalah setengah nafasku. Begitu. Saya setiap mau keluar rumah, setiap datang ke rumah, saya bilang, istriku, engkau adalah bidadari surgaku. Setiap hari harus, karena perempuan itu suka dipuji, suka diperhatikan, suka diberi, ya, walaupun nggak gede-gede, Pak. Pulang dari pengajian, beliin aja itu es krim. Oh, senang betul, istriku, ini kanda belikan untuk dirimu. Woi,
Indah sekali. Itu hanya di novel, Bapak Ibu. Suami nggak boleh ngomel-ngomelin istrinya, termasuk istri nggak boleh ngomel-ngomelin suami. Yang jadi korban suami atau istri, Pak? Yang jadi korban itu suami. Makanya triknya adalah kalau minta uang itu ke siapa, Pak? Oke, Bu. Supaya cepat nih, saya mohon izin saya sampai jam 10 saja, karena saya ada pelatihan udah 3 hari ini, Bapak Ibu. Wa innal baita la yadhiqu ila ahlihi ala ahlihi wa tahjurhul malaikatu. Rumah tadi besar, mewah, banyak orangnya, tidak ada yang kurang fasilitasnya, tetapi merasa sempit penghuninya. Kita datang pun gerah, Bu. Dan malaikat kemudian tidak akan pernah mau hinggap di rumah itu. Ya. Wa tahjurhul malaikatu, dan malaikat kemudian pergi, enggak mau hinggap. Wa tahduru syayatin, dan setan justru yang akan datang. Wa yuqallilu ala ahlihi, yuqallilu katsir ahlihi, khairu ahlihi. Sedikit sekali orang itu yang melakukan kebaikan di dalamnya. Alla yuqra'u fihil Quran. Selama rumah itu enggak ada orang yang baca Quran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang enggak baca Quran, hatinya itu seperti rumah yang kosong. Kal baitul haram, seperti rumah yang kosong. Pertanyaannya, kalau rumah kosong itu isinya apa kira-kira, Bapak Ibu? Setan, jin, iblis. Setan, jin, iblis. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, kira-kira kita ini kalau sudah tahu jin iblis akan masuk ke rumah kita, horor gak rumah itu kira-kira? Banyak masalah gak nanti kemudian hari? Nah, bagaimana kemudian supaya tidak banyak masalah kita nanti di kemudian hari karena faktor tadi? Apa yang harus dilakukan? Ayyuqra fihil Quran. Kalau bisa dia ngajiin. Dia apa? Baca surat Al-Kahfi malam Jumat, baca Yasin hari Jumat, setiap malam baca Al-Muluk, bagus. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi apa? Jin. Nah, termasuk cara mengusir jin, Bapak Ibu. Ya, ada namanya sahabat Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang paling kaya raya, bahkan kekayaannya itu ya melebihi orang yang paling kaya di zaman itu. Setiap masuk rumah, setiap sudut-sudut rumahnya itu, sudut 1, 2, 3, 4, itu dibacakan ayat kursi. Supaya apa? Supaya tidak ada jin. Oh, saya nggak ada jin, Pak Ustadz, walaupun saya nggak pernah baca Quran. Ah, berarti bapak jinnya itu. Karena jin nggak akan mungkin ya mengganggu jin, itu masalahnya. Jin pasti akan mengganggu siapa? Manusia. Gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi begini. Oke. Ini Ibu, saya minta kertas 1. Oke, Ibu. Ya, Ustaz, afwan. Ibu, ini ada kertas, ya. Ini kertas ya. Ini kertas putih ya, nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisannya. Sekarang saya ginikan. Nah. Oke, kertas putih ya, nggak ada apa-apanya. Nah. Oke, saya buang. Oke, sekarang ada nggak yang marah? Ada nggak yang marah? Nggak ada ya. Oke, sekarang saya tulis Al-Fatihah, Yasin di sini di kertas yang kedua nih. Al-Kahfi, macam-macam lah. Kemudian saya sobek-sobek.
Saya sobek-sobek tuh. Kemudian saya injak-injak, saya bakar, kira-kira begitu. Pertanyaannya, ada nggak yang marah? Oke. Pertanyaan saya, kertas yang satu ini, kenapa orang nggak marah? Karena kosong. Oke. Kertas yang kedua, kenapa orang marah? Oke. Kulla syai'in yartabit ma'al Qur'an fa asbahu syai'un 'azim. Apapun yang melekat pada Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Ibu, bahannya sama, kertasnya sama, diproduksinya sama, tetapi ketika dia melekat Al-Quran di salah satunya, maka kertas ini yang tadinya bahannya sama, satu dia tidak ada reaksi, satu justru dia menjadi mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Kalau benda mati saja, dia memiliki pengaruh kemuliaan yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita memiliki hati dan kita adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Harusnya kita tuh jauh lebih mulia daripada kertas. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik umat ini adalah orang yang belajar ngaji dan yang mengajarkan ngaji. Bapak Ibu, ilustrasi ini cukup bagi kita untuk memahami bahwa ya Quran itu akan membuat orang itu akan menjadi mulia. Sehingga Umar ibn Khattab mengatakan, ya, inna hadzal Quran yarfa'u aqwaman wa yada'u bi akharin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Quran ini mengangkat derajat seseorang dan menghinakan seseorang dengan Quran. Sekarang Bapak Ibu pilih, wahadainahu najdain, mau ngaji atau tidak. Kalau mau ngaji, Allah angkat derajatnya. Kalau nggak mau ngaji, terus akan hina sehina-hinanya sampai hari kiamat. Saya kira tidak banyak yang saya pengen sampaikan, ya, karena saya sudah melihat Ibu dari tadi sudah melihat jam, ya, saya nggak tahu. Kok ke kiri ke kanan dari tadi, Ibu? Oke. Baik, saya kasih kesempatan ya untuk Bapak Ibu, satu atau dua orang untuk bertanya, silakan. Nggih, Bu. Oke, itu yang Ibu. Ya, Ibu kacamata, Bu, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum Ustaz. Nama Ya. saya Ibu Hanifah. Ada yang saya ingin tanyakan dalam membaca Al-Quran, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, seperti kayak hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi, setiap pagi baca surat Al-Waqiah, dan malamnya baca surat Al-Mulk. Dan sedangkan kita mempunyai target sendiri, nih, misalnya one day one juz. Nah, manakah yang lebih utama dan lebih besar pahalanya dalam membaca Al-Quran? Baik. Yang kedua, Ustaz, apakah kita harus menghafalkannya walaupun kita sangat sulit dalam menghafalnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Quran itu memang ada waktu-waktu keutamaannya dibaca. Contoh misalnya malam Jumat itu ada surah Al-Kahfi yang dianjurkan. Nah, ini ya dalam rangka untuk mengamalkan sunnah nabawiyah, maka bacalah surah tersebut walaupun kita kemudian punya target khusus, misalnya di hariannya one day one juz. Ya, karena pedoman Nabi dengan target itu kan beda, gitu Bu ya. Oke, selama kita bisa mampu di comments itu disatukan saja, ya Bu ya. Syukur-syukur one day one juznya lancar, baca Yasin atau Al-Kahfinya lancar, itu jauh lebih mantap. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilimatkan 10 kali lipat. Kata Nabi, wala aqulu alif lam min harf, aku enggak katakan satu huruf, alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau alif lam mim saja kali 10 berarti 30 kebaikannya. Bagaimana dengan ibu yang membaca surah Al-Kahfi, surah yang lain dan sebagainya? Itu Ibu ya. Maka saran saya Ibu di sini nanti pulang dari sini mengamalkan hadis ini, baca Al-Fatihah saja. Ya.
Gak usah panjang-panjang Al-Fatihah saya sampai rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai rumah. Dan nanti lihat mushafnya berapa huruf dari surah Al-Fatihah kali 100. Itulah pahala kita. Oh, nggak hafal saya Pak Ustadz Al-Fatihah. Ya udah, Yasin, Yasin, Yasin sampai rumah. Hitung berapa kali Yasin itu 2 hurufnya, ya dengan sin. Ya kan? Tinggal kali 20. Kali berapa kali 10. Nah, itu Pak. Supaya mudah. Ya. Itu Bu ya. Baik. Kemudian apa tadi? Yang kedua? Apakah harus menghafal? Oke. Menghafal Quran itu memang tidak wajib hukumnya. Tetapi di zaman sahabat itu wajib. Kenapa? Enggak orang bisa baca Quran kalau enggak hafal Quran, karena Qurannya enggak ada, Bu. Ya. Tetapi ya, nah ini. Tetapi yang perlu diperhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Iqra wartaqi, kamu baca Quran dan kamu naiklah nanti di surga ini. Warattil, dan bacalah Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka fi akhir ayat taqra'uha, sesungguhnya posisi surgamu nanti di mana? Di akhir ayat yang kau baca. Ini artinya orang tuh menghafal Quran di situ. Ibu bayangkan kalau kita nggak hafal Quran, bagaimana kemudian kita akan mampu berqiyamul lail panjang? Nanti silakan dicek Quran surah ke-29 ayat 45. Antara sholat dengan bacaan Quran, nggak mungkin ada orang baca Quran qiyamul lail panjang kalau dia nggak punya hafalan Quran. Makanya antara orang sholat dengan orang yang ngaji itu harus padan. Dia gemar qiyamul lail, dia harus punya hafalan. Nggak ada ceritanya orang bisa 24 rakaat dia sholat malam, tapi kalau hanya hafalan yang kulhu saja, ya harus bervariasi seperti itu. Itu Bu ya. Nah, saran saya ada 3 tahapannya. 1, ibu sekarang belajar saja ngaji dulu tahsin. Kalau sudah bagus tahsinnya, mulai kemudian yang kedua apa? Mulai kemudian menghafal surat-surat pendek. Setelah menghafal surat-surat pendek, ibu mulai belajar untuk membaca terjemahnya saja, walaupun nggak ngerti secara bahasa Arab. Baca terjemahan supaya apa? Supaya apa yang kita baca kita faham. Itu loh maksudnya Bu ya. Ada 3 tahapan tuh. Bagi bapak-bapak mungkin yang susah menghafal, Pak Ustadz saya susah menghafal. Sudah level 1 saja, baca saja yang benar. Nanti belajarnya di mana? Samusat Rijal. Ya, supaya ngajinya benar. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita ngaji ini kan sesuai dengan selera kita aja Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang begitu. Ada juga ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ada nggak Pak Ustadz? Sarijal. Ada begitu. Ijajul katanya. Padahal ayatnya bunyi apa? Iya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ini suaranya Ustaz Rijal tadi itu. Saya perhatiin di belakang. Oh bagus juga suaranya ini itu ya. Itu Ustaz ya? Itu. Cukup kita dengerin sekali orang ngaji, oh kita bisa niru suaranya. Sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Itu Ibu ya. Oke. Satu lagi Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah juga. Mau tanya Pak Ustaz, ketika kita sedang membaca Al-Quran, kaki kita terinjak oleh orang yang bukan muhrim, saudara, itu kita harus melanjutkan lagi atau kita taruh Al-Quran terus wudhu dan lanjutkan atau gimana Pak Ustaz? Terus yang kedua, ketika mau lanjut ke juz berikutnya, tanggung lagi baca Al-Quran, ketika azan kita harus berhenti atau melanjutkan? Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Salah satu adab baca Quran itu adalah dengan berwudu. Ini adab.
Salah satu adab baca Quran berwudu. Pertanyaannya, boleh nggak saya nggak berwudu tapi baca Quran? Boleh nggak? Maka jawabannya boleh. Tapi kalau afdol mana orang baca Quran berwudu dengan tidak berwudu? Afdol baca Quran dengan berwudu. Contoh misalnya saya hafal Quran, tiba-tiba saya kentut misalnya, mohon maaf, saya pakai motor, saya ngambil murojaah, boleh nggak? Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sambil motoran boleh nggak? Nggak ngambil air wudu boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau seandainya saya berwudu dulu kemudian saya pakai motor, wadduha walaili idza saja, boleh nggak? Boleh. Yang paling afdal yang mana? Yang berwudu. Yang nggak boleh itu adalah berhadas. Berhadas. Hadas besar, maksudnya ibu dalam keadaan haid, ibu tidak sholat, maka haram hukumnya dalam fikih mazhab Syafi'i untuk baca Quran, kira-kira gitu, ya. Oke. Kalau azan kemudian kita lagi baca Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia menyahut apa yang disampaikan muazin, Allahu Akbar, ibu bilang Allahu Akbar, sampai terakhir, ya, maka kemudian baca doa, maka Allah akan turunkan malaikat untuk mendoakan orang itu untuk kemudian mendapatkan, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, ketika saya baca Quran apakah saya lanjut atau tidak? Maka dengarkan dulu kalau seandainya dekat, ya. Tapi kalau seandainya ngajinya azannya di Trans TV Pak Ustadz katanya, nah, gimana itu? Hah? Matiin TV-nya Bu ya, gitu. Kata ibu matiin TV-nya katanya. Itu Bu ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah semua Bapak Ibu. Saya doakan semua kita mudah-mudahan ada di antara anak keturunan kita yang hafiz Quran. Ada di antara anak-anak kita, minimal anak kita nggak hafiz Quran, bapak nggak hafiz Quran, ibu nggak hafiz Quran, anak nggak hafiz Quran, minimal nanti anak bapak ibu punya menantu hafiz Quran. Ya, saya punya banyak santri hafal Quran siap menikah. Nah, dia cari pasangan aja. Ya, mahasiswa semuanya laki-laki. Ya, kalau ibu, ya, oh Pak Ustadz saya pengen menantu, saya kasih profilnya banyak. Oh, habis Quran dari ini. Gagah Bu, kalau dia dari jauh kayak Lee Min Ho. Kayak film Korea itu Bu, dari jauh. Ya kalau dekat ya beda gitu. Bu, itu Ibu aja, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan saja, mohon maaf lahir batin ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jaddatina wa liman ahsana alayna wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا من القرآن واجعله لنا حجة يوم القيامة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu ya.